mintanya tuh banyak sekali, kamu nggak mungkin bisa melayani gitu loh. Ini sampai dia berangan-angannya sama kita ya, iya. Dia berangan-angan kita, berapapun yang kamu produksi nanti sisanya saya ngambil sama orang lain. Berarti ini kan dia punya perspektif, iya, bahwa kita tuh nggak mungkin mampu untuk ngelayanin orderannya dia kan pada saat itu, Pak. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya sedang di produksi kue kacang. Pernah tahu kue kacang? Nah, disinilah proses pembuatannya. Bob Sadino pernah mengatakan bahwa kalau kita mau berusaha, mulailah. Jangan pernah banyak berpikir, jangan pernah berpikir macam-macam. Lakukanlah sekarang juga. Ini adalah kue jadul, kue kacang yang diusahakan dari sebuah perjalanan. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita akan ikuti terus videonya sampai selesai. Yang belum like, comment, dan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Kue kacang enak sekali, apalagi yang bikin cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Rusmawati, suami saya Rafiq Balafif. Kita berdua memiliki usaha kecil-kecilan di bidang kue kacang Bu Ode brandnya. Awal dari kita memulai usaha membuat kue ya Bi ya. Ya. Awalnya karena gimana nih Bi? Abi yang cerita kali ya. Kita ini dulunya sebelum kue ini kita kan buka kuliner. Kayak kuliner gitu, Pak. Kita pernah punya dimsum, terus ayam geprek, terus kayaknya itu aja ya. Warung lah itu dulu. Cuma karena pandemik dulunya sempat rame sih Pak ya. Cuma karena pandemik itu akhirnya kita omsetnya jatuh gitu loh Pak. Karena pandemik itu. Dan memang kan keluarga dari istri saya ini kan memang tukang kue. Nah, waktu memang berjalannya waktu kita punya warung itu memang banyak orang yang order sih Pak. Kadang-kadang tuh ada yang order kue basah. Kalau lebaran mereka order kue lebaran kadang-kadang, tapi kuantitinya nggak banyak. Cuma karena memang orang-orang di sekitar warga sini aja, karena mereka udah tahu gitu loh Pak. Nah, dan sampai berawal ya Bi? Iya, ada yang order. Terus ada seseorang yang memang kita kenal Pak, mereka itu dia mulailah order kue kacang ini Pak gitu loh. Kalau buatin kue kacang bisa nggak? Ya bisa, kata kita. Memang resep dari ibu Pak, memang kan turun temurun gitu ya. Akhirnya dibuatlah sama istri saya dan adiknya, dan kebetulan dia memang dulunya pernah makan gitu loh, dia suka gitu loh. Nah akhirnya dengan kuantiti yang besar yang dia order itu sepertinya memang menjanjikan sekali gitu kan. Dan kita butuh SDM yang banyak ya Bi. Iya. Dia 1.000 lah. 1.000 sampai 5.000 toples. 1.000 sampai 5.000 toples seminggu. Dulu itu masih karena toplesnya beda ya Pak, nggak seperti yang banyak kita, dia lebih kecil. Jangan lebih kecil. Tapi waktu isinya itu, lebih banyak Bi. Iya, isinya lebih banyak. 1 kilo isinya. Isinya 1 kilo itu Pak. Jadi dia dulu pernah kita sarankan untuk pakai toples gini, tapi untungnya dia nggak mau Pak. Untungnya nggak mau itu Pak. Jadi kita punya brand sendiri dengan toples kita yang sendiri. Dengan toples yang dari dia itu ya, kalau saya tahu dari harga jualnya, dia sih kan jualnya sekitar 42 gitu ribu ya. Dia jual retailnya ya. Tapi di kitanya harganya dia nggak segitu, ya, karena memang harga distributor. Dia kan Abu to margin gitu kan Pak ya. Abu to margin. Jadi dia minta order segitu banyak, terus kita gimana nih caranya nyiapin, bingung kan gitu.
mulai kita mikir SDM-nya dari mana, karena untuk memproduksi sebanyak itu kita perlu tempat, perlu alat-alat segala macam. Akhirnya kita berpikiran untuk ngambil karyawan tuh dari sekolah, jadi kayak kejuruan ya, SMK ya, saya ambil dari sekitaran Kita nggak ada Pak, dulu alat itu nggak ada Pak, alat semua nggak ada. mixer manual dulunya Pak. Waktu pas buat orderan buat si orang ini gitu loh, bapak ini, jadi kita buatnya manual. Saya perhatiin sih, saya kenapa kamu nggak ambil alat apa, bilang gitu kan. Dia kan mixer, kata dia, mixer itu juga kecil kan, dia nggak tahu Pak. Ada mixer yang gede gitu kan. Nah, kalau saya memang dulunya kerja di restoran udah lama Pak, jadi saya tahu memang ini. Cobalah kamu cari-cari lah, saya bilang di toko online ada, pasti ada lah mixer yang masa nggak ada di Indonesia, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia lihat menghemat waktu. Banyak menghemat waktu. Kita masih belum ada tambahan karyawan waktu itu Pak. Akhirnya saya sarankan Messi, sudahlah kamu tambah karyawan, coba kayak gini. Stres dikerjain cuma 2-3 orang, 5 orang dengan manual, dengan orderan segitu banyak. Akhirnya saya pikir benar juga bisa membuka peluang buat yang lain kan. Akhirnya mulai kita ngerekrut, dapatlah 20 ya Bi ya. 20 orang dari awal itu Pak. Dari SMK daerah sekitaran sini. Dari teman ke teman semua datang. Akhirnya kita kumpulkan, mulailah kita berplanning ya, produksi dengan arahan ini ada yang produksi, ada yang cetak, ada yang apa, ada yang packing, ada yang segala macam. Mulai memanajemen walaupun masih sederhana. Belum ada SOP Pak, standar operation procedure-nya belum ada gitu Pak. Kita asal garap aja, udah asal produksi. Karena mengejar target kan. Udah target mulai berjalan, kita mulai mereka ambil, kita rutin. Tapi selama 3-6 bulan enak rutin, tapi kita kan pengennya gimana caranya nih kita produksi sebanyak-banyaknya, pas dia ambil sesuai dengan orderan dia udah ready, tambah karyawan lagi. Akhirnya one prestasi. Jadi di sananya itu mulai pembayarannya tidak sesuai, mundur lama gitu. Akhirnya kita pikir-pikir, waduh kita udah produksi banyak, terus ini barang mau dikemanain gitu. Dia ngambilnya ternyata tambah sedikit gitu. Karyawan masa mau kita pecat ya Bi, mau kita rumahkan kan kasihan juga. Kita udah istilahnya udah ngomongnya ke mereka akan berlanjut terus kan, insya Allah gitu. Itu janji Pak sama dia. Kita janji lah. Itu 2 tahun yang lalu ya? Nggak nyampe. Iya, 2 tahun yang lalu Bi. Iya, 2 tahun yang lalu. Iya. Jadi berjalannya dengan waktu. Sebelum Lebaran lah Pak, tahun kemarin sebelum Lebaran 2020 ya? 2021. 20 ya? 20. Sebelum Lebaran Pak. Ya, kita berpikir gimana caranya biar tetap karyawan tetap ada, terus produksi tetap bertambah, berjalan. Akhirnya kita market sendiri. Mulai kita membangun branding. Kita mau diarahin kemana ini kuenya gitu kan. Kita mau bikin seperti apa. Akhirnya kita mulai buat brand sendiri, ngikut pelatihan juga gitu, gimana caranya untuk ngedapetin izin edar, izin usaha, segala macam. Saya mencoba daftar ke Walcott Depok, terus mungkin mencoba cari peluang gimana caranya mendistribusikan kue kita gitu. Akhirnya kita berdua kerjasama door to door, jemput bola. Jadi kita masuk ke toko kecil ya Bi. Iya. Semua toko kecil kita masukin, konsinyasi semua. Yang penting barang keluar dulu dan produksi terus. Dan kita tidak merumahkan orang. Gitu. Ya, pada intinya kita kan milih Pak. Ini dari kita cari cash, atau kalau cari cash seberapa sih yang bisa kita dapetin waktu itu Pak ya. Mending ini barang gimana caranya kita titipin aja Bang. Titipin ke sini, ke sana. Ya, iya. Jadi barang ini supaya laku aja dulu. Mempertahankan karyawan. Dan itu belum berupa yang seperti yang kita punya Pak. Kalau sekarang udah kita kan love Pak. Ya, dulu masih bulat-bulat gitu. Yang bulat tahu. Karena memang permintaannya itu dulu Pak.
akhirnya kita banyak di warung-warung. Ya, Iya, konsep kita rubah. Gimana Akhirnya- kita punya ciri khas ya? iya. Punya ciri Setelah khas itu sudah kita atasin pada saat itu, sendiri. Pak. Habis Lah istilahnya sambil kita udahlah kita mulai produksi brand kita. Sama dia ya nggak ada kelanjutan, Pak. Nggak ada iya, kelanjutan, memang malah harusnya kita kerjasama itu harusnya hitam di atas putih iya, ya. ya kita kan soalnya kita kenal sama orangnya, Pak ya. Kita kenal sama orangnya dan kita ya percaya aja lah, Pak. Dia bilang udahlah nanti pasti ordernya banyak. Ini permintaannya tuh banyak sekali, kamu nggak mungkin bisa melayani gitu loh. Ini sampai dia berangan-angan banget sama ya, kita Bi. ya, iya. Iya, Dia happy. berangan-angan kita, berapapun yang kamu produksi nanti sisanya saya ngambil sama orang lain. Wah, berarti ini kan dia punya Pangsa perspektif, pasar. iya, bahwa kita tuh nggak mungkin mampu untuk ngelayanin orderannya dia kan pada saat itu, Pak. Iya, ada banyak. hikmahnya, Pak. Kita mengambil hikmahnya, Pak. Hikmahnya dari dia itu Positifnya kan banyak. Karena kalau nggak muncul dari dia, ide juga nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, ide untuk ngembangin kue kacang ini. Betul, Pak. Oh, iya. Itulah, Pak. Kadang-kadang Masya kita Allah, bersyukurnya di sana tuh memang kan kalau peluang itu datangnya bisa dari mana-mana ya, Pak ya. Cuma memang kita lewatnya dari sini dan memang apa sih, Pak, peluang yang nggak sakit gitu loh. Awalnya pasti sakit aja gitu, Pak. Rugi sih nggak sampai sih, Pak. Sebab kita langsung mengantisipasi, Pak. Mengantisipasinya gimana caranya nih? Cepat langsung. Cepat, Pak. Cepat. Dan- Begitu saya lihat, saya tanggap waktu itu, Pak. Saya ngomong sama istri saya, nah ini sudah kayaknya nggak bagus ini. Ya ini udah nggak bagus nih. Ini Coba kamu udah cari kita alternatif lain. cari gitu. itu. Jadi habis itu saya pasarin semua tuh, Pak. Saya pasarin cepet-cepet. Kata dia, ini kalau orangnya ngorder gimana? Udah kita buatin lagi, nggak ada orang kita pegawai banyak kok. Saya itu sistemnya udah gitu, Pak. Nah, sambil kita merubah brand diri kita sendiri gitu loh pada saat itu. Karena kan branding paling susah, Pak. Untuk mengenalkan produk kita ke masyarakat itu memang butuh proses dan sangat sulit. Sekarang ini kita mensnya itu, Pak, yang kita lakuin sekarang ini ya itu hanya kue kering, Pak ya. Kue kering. Jadi ada sus kering, ada nastar, kastengel. Dari Anak. saudari dari istri saya itu, iya. jadi dia namanya Novi, Pak ya. Cuma anak saya kalau manggil dia itu Ode gitu. Bude loh. maksudnya. Maksudnya itu Bude, Pak. Karena dia anak kecil, dia nggak bisa manggilnya Bude. Bude. Jadi saya bilang Ode. Nah, saya ngomong sama istri saya, udah kenapa kita nggak buat brand Bu Ode? Karena kan dia yang bantu produksi kan, bikin Iya, adonan, gitu loh. kue apa. Ini jadi kue resepnya Bu Ode gitu loh. Aduh. Iya. Iya, makanya namanya ini juga nih, apa namanya? Ada daya tariknya nih. Orang kalau ngelihat Ode langsung celing di ingatan gitu. Iya. Jadi saya Dan bilang gampang diingat juga. Pak, kenapa sebabnya. nggak bikin Anak kecil aja bisa manggil, Pak. Ode. Apalagi ya. yang udah dewasa gitu. Pas waktu branding itu memang berat tuh, Pak. Ke toko-toko itu kita banyak sekali down-nya di situ. Down-nya itu, gimana ini bisa masuk, banyak ditolak. Karena kan memang kue kita kan orang belum pada tahu kan. Dan sedangkan kue kacang di luar terlalu banyak juga kan, merek-merek lain gitu. Kue kacang itu jadi kue kacang jadul ya kan. Yang kue kering yang bisa diproduksi untuk dikonsumsi setiap hari itu kue kacang salah satunya. Bisa buat minum teh, Dan kopi murah. pagi dan murah meriah. Murah meriah gitu. Kita tuh pengen bikin gimana caranya kita ngedapetin kue kacang dengan kualitas yang bagus, premium, tapi harganya ekonomis. Seperti yang di luar-luar kan saya lihat kue kacangnya kayaknya terlalu kurang terlalu tradisional gitu dengan kemasan yang jadul ya Bi ya. Gimana caranya kita mengemas menampilkan kue jadul di modern market gitu loh, Pak. Iya. Itu tujuannya kita ke sana. Jadi biar orang mengangkat produk jadul. Iya, bener. mengangkat produk jadul. Kalau yang lain-lain aku lihat kan memang dia tetap diusung kemasan jadulnya gitu kan. Jadi kalau kita kombinasi ya Bi ya. Kombinasi, ya. Jatuhnya kita buat kombinasi nih kue jadul tapi gimana caranya dikemas dalam bentuk yang modern. Sekarang sih
antara 800 sampai 1.200. Enggak, toples. Sehari. Itu satu toples 700 gram Pak, isi bersihnya itu. Kan ini Pak, di Season hari dia, biasa. Di hari biasa kan Senin sampai hari Kamis itu kita full produksi. Ya, kita full produksi segitu. Jumat, Sabtu kita light produksi Pak. Nah, Minggu kita tutup. Dulu ini Pak, setelah tahun 98 ya Pak ya. Iya. Ya, jadi pas Indonesia lagi Krismon itu ya, akhirnya saya ngambil inisiatif kita berangkat ke luar negeri aja lah gitu kan. Kita cari peluang di sana, cari modal gitu ya. Cuma kan memang berjalannya waktu Pak. Kalau di luar negeri itu kan dengan gaji yang segitu tingginya. Gajinya berapa Pak? Saya waktu itu 3.000 sampai 5.000 ya? Iya, kurang lebih segitulah US. rata-ratanya. Iya. 5.000 US. 5.000 US. Sama dengan 70 juta. 60 juta Iya, ya. iya. Ya, kalau saya ambil rata-rata orang itu antara 30 sampai 50 juta lah. Kalau dirupiahkan gitu ya di sana. Cuma kan kita juga ada banyak pengeluaran juga di situ kan ya. Ada harus bayar. Tapi biasanya kalau tempat tinggal biasanya ditanggung di situ. Kalau Amerika orang keluar itu gaya hidup jatuhnya. Gaya hidup. Jadi istilahnya gaya hidup mereka kan tinggi juga. Terus konsumtif juga. Kalau misalnya saya pikir dengan kerja di luar, balik ke Indo, pasti uang bakal konsumtif tuh, dibelanjain apa aja, habis pergi lagi. Mindsetnya seperti itu. Jadi selalu bolak-balik yang saya rasain selama 20 tahunan kerja begitu ya Bu ya. Jadi saya pikir ini nggak bakalan ada habisnya gitu. Terus karena kalau yang mungkin bisa nyimpen duit, nyimpen uang, bisa saving itu bagus. Terus dialihin ke usaha atau invest kemana. Tapi kalau misalnya balik lagi karena kebiasaan gaya hidup yang konsumtif, jadinya itu yang bikin orang tuh harus balik lagi gitu. Itu rata-rata Pak, 90% lah. Ya. Saya 90% lebih lah itu Pak. Itu 1-2 aja Pak, orang yang pulang dari luar negeri itu saya perhatiin mereka nggak balik, itu cuma 1-2 orang aja yang saya tahu lah Pak. Chill. Sebagian besar dari orang yang saya tahu pasti dia balik lagi. Ya, karena Abangnya habis balik, uangnya Pergi habis lagi. balik gitu ya. Mereka rata-rata gitu, walaupun mereka posisinya ilegal ataupun resmi di situ, rata-rata mereka akan mencari jalan lagi untuk balik ke sana. Jadi memang mindsetnya tuh semakin lama tinggal di luar negeri itu semakin takut Pak untuk Makin pulang. takut untuk pulang. Karena memang apa sih yang bisa dikerjakan gitu loh. Kalau kita pulang, wah mau kerjain apa ya? Akhirnya gitu ya. abinya bilang, mindset kamu dirubah nih. Jangan uang habis kamu pergi lagi, tapi gimana caranya kamu bisa bertahan. Bertahan di Indonesia gitu. Jadi sebelum dia pulang, saya disuruh cari peluang di sini. Ngapain. Jadi tadinya akhirnya berpikir kan awal cikal bakal itu kita buka restoran, gagal. Akhirnya sampai ke kue kan tadi. 4 kali. 4 kali ya. 4 kali. Ya, pernah. 4 kali. Dia pernah make up juga Pak. Make up tuh sempat jalan juga Pak. Cuma saya berpikir lagi, nggak mungkin ini make up. Sebab apa? Dia ngandalin dari saya. pribadi ya. Enggak juga Sama Pak. kita Soalnya kan jualan barang makeup. yang kita jual itu kan dari luar. Dari US. Jadi saya kirim ke istri saya memasarkan di sini. Nah, berarti kan ada ketergantungan saya harus di sana Pak. Nah ini nggak jalan, saya bilang nggak bisa. Akhirnya bukalah rumah makan, warung, terus dimsum. Dimsum itu pas proses berjalannya waktu Pak, ini kan visanya mau habis juga Pak. Ya. Nah, dia mau perpanjang, saya bilang jangan. Nah, saya sudah membaca ini kalau diperpanjang visanya, mungkin istri saya kerjanya juga main-main Pak, karena dia berpikir Nggak serius. "Loh, ini nanti kalau ini nggak jalan ya udahlah balik lagi gitu kan. Dapat duit Iya, lagi gampang gitu. gitu kan istilahnya. Akhirnya sama saya nggak boleh saya diperpanjang visanya. Nah, dari sana dia mulai berpikir Pak. Gitu Iya. loh. Menjalankan bisnis receh ini ya Iya. kan. Bisnis Udah. Jadi saya pikir gimana caranya membuka peluang usaha buat orang lain, dan saya juga happy di negeri sendiri kan. Memang ada kepengen pulang kampung. Oh pengen, Iya, pengen banget saya. Tetap
Tetap saya nggak mungkin tinggal di luar, walaupun walaupun kesempatan untuk tinggal di luar itu lebih banyak ya, karena untuk ngurus surat apa itu bisa gitu. Cuman saya nggak ada pikiran sama sekali untuk tinggal di sana. Dengan atribut kayak bapak gitu, Iya. yang berlengkap Iya. Iya. Oh, di Amerika bagus sekali muslimnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Kesananya aja kalau nama Ahmad nama ini susah ya, nggak bisa. Enggak juga, Pak. Ya kita nggak pernah ngalamin sih. Kita Pak. nggak ngalamin, iya. Nah, kayaknya biasa aja sih. Iya, kita nggak ngalamin. Banyak sih teman-teman yang berhijab dan bercadar juga pergi ke sana, tapi alhamdulillah ya, dan community Islam di sana bagus. Iya, bagus sekali kalau saya lihat kayak untuk orang-orang Indonesia yang ada di Amerika yang punya anak di sana, dia pergi ke madrasah. Jadi kita memang ada kayak di setiap kota itu ada kayak Islamic Center, terus ada masjid, ada sekolahnya belajar juga. Ngaji ada. Jadi rata-rata orang Indonesia yang tinggal di sana itu pasti anaknya dimasukin ke Islamic Center itu. Iya. Alhamdulillah sih, saya nggak pernah punya pengalaman buruk so far ya, dia. Target kita itu untuk memperbanyak reseller, agen, distributor seluruh Indonesia. Cuman khususnya sekarang masih di Pulau Jawa ya, Bi ya? Iya. Iya. Ke Sumatera udah masuk, cuma bukan kita yang masukin sih Pak ya. Iya. Cuma kita ada distributor itu memang yang menyalurkan ke Sumatera. Iya. Iya. Kita Sekarang punya, ini iya. kita punya distributor Pak. Distributor sama reseller, agen. Sifatnya kalau agen reseller itu bisa melalui kita. Kalau distributor itu pun dari kita cari orang yang memang sudah benar-benar berjalan ya Pak ya. Pada prinsipnya sih Pak, kalau distributor itu kan kalau kita mau produksi sesuatu kan yang harus kita pikirkan kan margin Pak. Margin itu memang harus benar-benar kita pikirkan, jangan sampai kita itu merusak harga barang kita di pasaran gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita menjaga bagaimana caranya supaya distributor, terus agen, reseller kita itu terus berjalan gitu loh. Ya. Dan mereka nggak khawatir dia nyaman sama kita lah, dan gitu akan bisnis itu berkelanjutan. Jadi gimana caranya kita menjaga amanah gitu. Jadi kalau misalnya kayak reseller nggak perlu khawatir yang namanya walaupun dekat sekitaran saya mau jadi reseller, agen, distributor, mereka tetap aman. Amannya karena harga kita jual tuh retail. Jadi mereka ngejual lagi dengan harga reseller dan lain-lain. Jadi ibu nggak akan jual harga reseller ya? Iya, kecuali mereka pengambilan, tergantung pengambilan. Jadi untuk reseller, agen, Jadi kalau distributor. kadang-kadang ada orang beli kue di sini Pak sama kue di tetangga saya ini. Di sini saya punya banyak reseller di sekitar sini Pak. Kenapa lebih murah di reseller, Bu? Banyak orang yang nanya gitu. Saya bilang gini, memang itu sudah Komitmen kita. memang di situ, memang harus kayak gitu. Iya. Gitu. Kita nggak mau merusak pasar mereka. Iya. Jadi kita merasa dihargai. Iya, kita komit di situ. Jadi kalau untuk kayak resell, kita ngebangun 1000 reseller, agen dan distributor, itu mereka tetap bisa ngejual barang. Karena kita ngejualnya itu dengan harga retail. Walaupun di sosial media kita kayak Shopee, Tokopedia, Traveloka dan lain-lain, itu semua kita jual harga retail. Ya. Kita berusaha Pak, gimana caranya supaya harga kue kita itu sejawa itu sama. Soalnya ada sih kue kacang di pasaran ada, tapi mereka punya pangsa pasar sendiri. Pasti. Kita punya pasar sendiri. Ya, dan kayak saya sekarang selain untuk agen, reseller, agen dan distributor, kita juga punya outlet sendiri yang kita masukin. Kalau kita masuk ke satu tempat, terus dia bilang Pak, kita sudah ada kue kacang Pak. Saya mundur Pak. Yeah, it's okay, kita mundur ya. karena kita nggak mau ganggu pasarnya orang. Yeah.
Kalau iya satu semangat Pak ya. Semangat, Pak, jangan semuanya itu Pak, kalau menurut saya sih Pak ya, semua itu ada di sini nih Pak. Ini mindset kita ya Pak ya. mindset, ya. Ini pada intinya kan Allah ini Maha Pencipta. Menciptakan langit, bumi, semua nih alam semesta ini ya. Dan dia juga menciptakan makhluk yang juga pencipta seperti dia. Ya, cuma makhluk itu adalah kita Pak ya kan. Cuma kita kan nggak bisa menciptakan apa yang Allah ciptakan. Ya. Jadi tapi kita bisa membuat dunia ini indah buat kita gitu loh, ya kan? Nah inilah dari sana Pak, kembali lagi ke sini, gitu loh ya. Kalau kita mau berusaha atau apapun yang mau kita lakukan tuh Pak, itu niat, dimulailah dengan ya niat juga ya. Tapi awal Pak, itu begitu kita bangun pagi-pagi Pak ya, itulah Pak. Rezeki. Kenapa pintu rezeki itu dibelanya pagi-pagi? Kalau kita pagi kita bangun dari tidur Pak, kita sudah malas-malesan. Ya udah Pak, rezekinya di Segitu situ aja. Ya. Ya. Jadi pada intinya kalau pemirsa ya, ini maaf, ini hanya pendapat saya ya. Kalaupun nggak ya dibuang aja, jangan dimasukin ke hati. Jadi kalau pemirsa suka apa yang pemirsa lakuin selama ini ya udah di situ. Tapi kalau ingin lebih baik ya harus berusaha gitu loh. Istilahnya harus karena apapun yang kalian lakuin itu kalau kalian tidak merubah, itulah yang akan kalian dapatkan. Jadi berawal dari bangun pagi Lah itulah. Itu pagi itu semangat pagi terus selalu punya pendapat bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin.